Bab 1294, lihat siapa yang memiliki lebih banyak orang. Setelah menarik Sander Ye di belakangnya, saudari ketiga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ratusan ribu pria kuat yang bergegas ke arahnya. Dia perlahan menutup matanya dan membentuk segel tangan aneh dengan kedua tangannya di depan dadanya. Tiba-tiba, tanda emas samar muncul di antara kedua alisnya. Ketika para master itu menyerbu di hadapannya dan Sander Ye, tiba-tiba dia membuka matanya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan mendorongnya ke depan dengan ganas, hancurkan. Bang! Dalam sekejap, tirai cahaya rune di belakangnya tiba-tiba berkumpul menjadi kata, hukum. Kata, hukum, membubung ke langit dan meledak tepat setelah mencapai cakrawala. Dalam sekejap, miliaran pilar cahaya rune meledak darinya. Beberapa pria kuat yang berada di depan tidak dapat menghindar tepat waktu dan jiwa mereka hancur di tempat. Gelombang kejut dari kata, hukum benar-benar memaksa pria kuat yang tersisa untuk mundur dengan keras. Di antara mereka, hampir 100 pria kuat yang tubuh dan jiwanya meledak setelah mereka berhenti. Setelah Yopa Taixuan dan yang lainnya berhenti, mereka menatap saudari ketiga di kejauhan dengan wajah tak percaya. Mereka merasa ngeri dalam hati karena kekuatan wanita ini sungguh luar biasa. Kakak ketiga tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas cahaya rune jatuh tepat ke telapak tangannya, yang merupakan kata, hukum. Wajah saudari ketiga berubah sedikit pucat, tetapi matanya penuh semangat juang. Semua pria kuat menatap wanita di depan mereka dengan ketakutan di mata mereka, dan untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berani menyerang lagi. Sander Ye, yang berada di belakang saudari ketiga, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembuhkan lukanya. Dia pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia telah pulih 60 hingga 70%. Sambil menyembuhkan diri, Sander Ye melirik ke kanan, di mana medan pertempuran antara saudara ke-8 dan Xiao berada. Pada saat ini, saudara ke-8 dan Xiao telah memasuki ruang dan waktu yang istimewa. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan setiap pertarungan akan menyebabkan galaksi bergetar hebat. Untuk saat ini, tidak satu pun dari mereka dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Sander Ye menatap Tuan Langito dan yang lainnya lagi. Pada saat ini, Tuan Langito dan yang lainnya telah ditahan oleh mayat-mayat anti Tao itu dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kekuatan bertarung mayat-mayat anti Tao itu sangat ganas, dan mereka tidak takut mati, dan gaya bertarung mereka sangat ganas. Langito dan lainnya telah ditekan. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke dalam kehampaan. Saat ini, dia sudah bisa merasakan dao leluhur. Dia tahu bahwa dao leluhur ini kemungkinan besar mempunyai semacam kartu tersembunyi. Terlebih lagi, Dewa Kaisar Pencipta dan Fasa Fan dari Aula Tao Penciptaan tidak muncul. Ini tidak normal. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, penguasa 9 negara melihat ke sisi lain dunia dan mengerutkan kening. Di sisi lain dunia, waktu dan ruang secara bertahap menjadi ilusi. Dia tahu bahwa biksu tua itu tidak akan sanggup menahan Kaisar Jun terlalu lama, dan begitu Kaisar Jun berhasil lolos, dengan kekuatannya yang mengerikan, dia bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Penguasa 9 negara menarik kembali pandangannya dan segera berkata, bunuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa 9 negara, Yopa Taixuan dan Tianol Huanggu menatapnya. Penguasa 9 negara berkata dengan tenang, pada saat ini, jika kamu masih menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kamu akan menanggung akibatnya. Sambil berbicara,
Penguasa 9 negara melirik mereka dan berkata, "Jangan bicara tentang Dao leluhur, jika para anti Tao ini tidak mati hari ini, bisakah kalian menahan balas dendam mereka di masa depan?" Mendengar perkataan penguasa 9 negara, wajah Yopa Taixuan dan Tianol Huanggu menjadi gelap. Mereka memang tidak berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, mereka tidak ingin bertarung mati di sini. Tetapi sekarang setelah mendengar perkataan penguasa 9 negara, mereka menyadari bahwa saat ini, mereka dan para anti Tao ini sudah berada dalam situasi hidup dan mati. Jika para anti Tao ini tidak mati hari ini, mereka akan membalas dendam di masa mendatang. Siapa yang bisa melawan mereka? Memikirkan hal ini, Tianol Huanggu, Yopa Taixuan dan yang lainnya semuanya tampak muram. Mereka memandang saudari ketiga di kejauhan dan berkata, "Bunuh! Bunuh!" Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua mengambil langkah maju dan memimpin semua orang untuk bergegas menuju saudari ketiga dan Sander Ye. Pada saat seperti ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada jalan lain. Melihat seseorang memimpin serangan, orang-orang kuat lainnya juga bergegas keluar bersama-sama. Beberapa ingin melarikan diri tetapi tidak berani. "Kamu pasti bercanda. Dao leluhur sedang melihat tepat di atas kepalamu. Jika kamu lari sekarang, Dao leluhur ini akan mempersulitmu. Siapa yang dapat menahannya?" Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah membunuh anti Tao ini. Kali ini, tak seorang pun menahan diri dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Tianol Huanggu dan Yopa Taixuan, yang berada di garis depan, memiliki aura terkuat. Saat mereka menukik turun, mereka seperti dua planet yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Ruang dan waktu dimanapun mereka lewat tidak dapat menahaninya dan dimusnahkan inci demi inci. Merasakan tekanan yang mengerikan, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Dia hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh saudara perempuannya yang ketiga, "Kakak saja." Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, kata "hukum" di tangannya tiba-tiba berubah menjadi tirai tipis puluhan ribu kaki di antara dia dan sekelompok pria kuat. Pada saat ini, Tianol Huanggu dan yang lainnya telah bergegas mendekat dengan ganas. Bang-bang. Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar di antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan terus membombardir tirai cahaya rune. Setelah beberapa saat, tirai cahaya rune mulai menjadi ilusi. Meskipun saudari ketiga sangat kuat, tetapi pihak lawan memiliki terlalu banyak orang, dan mereka semua bertarung mati-matian pada saat ini, sehingga tirai cahaya rune miliknya tidak dapat menahannya sama sekali. Melihat tirai cahaya rune miliknya semakin lama semakin samar, saudari ketiga tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, "Bangun!" Di telapak tangan kirinya, rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke langit, lalu berkumpul di tirai cahaya seperti sungai. Setelah masuknya rune emas ini, tirai cahaya berangsur-angsur mengembun, tetapi ekspresi saudari ketiga menjadi semakin pucat. Jelas, konsumsinya terlalu besar. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda." Saat suara itu terdengar, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dan langsung menutupi tirai cahaya itu. Dengan munculnya cahaya keemasan Tuan Pagoda, kekuatan yang harus ditanggung tirai cahaya rune itu tiba-tiba berkurang banyak, dan saudari ketiga juga merasa lega dan rileks. Tetapi, Sander Ye dan saudara ketiga masih tampak serius, karena Tianol Huanggu, Yopa Taixuan dan yang lainnya masih menyerang tirai cahaya itu dengan ganas. Di bawah pengepungan mereka yang ganas, tirai cahaya itu berangsur-angsur menjadi ilusi lagi. Sander Ye menatap tirai cahaya rune dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak ketiga, kita tidak bisa bertahan lama seperti ini." Kakak ketiga mengangguk pelan.
Dia menatap orang-orang kuat di langit yang dengan panik mengepung tirai cahaya dan berkata, "Kembalilah ke makam langit dan berada di samping kakak pertama." Sander Ye menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kakak ketiga menoleh ke arah Sander Ye, "Patuhlah." Sander Ye berkata dengan serius, "Kakak ketiga, aku tidak cacat, aku masih bisa bertarung." Kakak ketiga menatap Sander Ye. Begitu dua tirai cahaya ini rusak, orang-orang itu akan menyerbu. "Apa kamu tidak takut?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jika aku takut, aku tidak akan berdiri di sini." Kakak ketiga tersenyum manis, "Baiklah, kalau begitu kamu bersama kakak." Sander Ye mengangguk, "Oke." Kakak ketiga menoleh dan menatap langit, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah orang-orang kuat di depannya, tetapi dao leluhurnya. Kali ini dao leluhur sedikit tidak normal. Seperti Kaisar Jun, dia juga merasa gelisah pada saat ini. Di bawah pengepungan Tianol Huanggu dan lainnya, kedua tirai cahaya itu menjadi semakin ilusi. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Nak, aku tidak tahan lagi." Meskipun sangat tahan lama, tetapi bukan berarti tak terkalahkan. Dia tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi dari orang-orang kuat ini. Sander Ye menatap Tianol Huanggu yang paling kuat di langit, "Tuan Pagoda, dukung aku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, sementara Tuan Pagoda juga berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Tianol Huanggu, yang hendak menyerang, tiba-tiba melihat cahaya pedang datang ke arahnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pertarungan sebelumnya dengan Sander Ye telah membuatnya menyadari kengerian pedang Sander Ye. Pada saat ini, melihat Sander Ye datang ke arahnya dengan pedang, dia secara tidak sadar ingin mundur, tetapi kemudian dia ingat bahwa di belakangnya ada anggota klan Huanggu. Jika dia mundur, orang-orangnya tidak akan dapat menghalangi pedang Sander Ye. Dia dengan tegas memilih untuk berhadapan langsung dengan Sander Ye, mengepalkan tangannya, lalu menghancurkan cahaya pedang yang datang ke arahnya dengan keras. Dengan kedua tangan memukul ke bawah, jiwa tinju yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti guntur, bertabrakan dengan cahaya pedang dengan cara yang paling dahsyat. Bang! Jiwa tinju dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur pada saat yang sama, dan Tianol Huanggu langsung dikejutkan oleh kekuatan Sander Ye dan mundur dengan keras. Pada saat dia mundur, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depannya seperti guntur. Pupil mata Tianol Huanggu tiba-tiba mengecil dan wajahnya pucat. Dia sama sekali tidak bisa menahan pedang ini. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sander Ye saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia ada di level Tao ekstrim. Tetapi dia tidak dapat mengalahkan kultivator pedang muda ini. Dia merasa marah dan sedikit malu pada saat yang sama. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Tepat ketika Tianol Huanggu hendak mati di bawah pedang Sander Ye, sebuah tangan hitam raksasa tiba-tiba menerobos ruang dan waktu dan langsung meraih pedang Kingsuan milik Sander Ye. Tetapi dalam sekejap, pedang Kingsuan menghancurkan tangan hitam raksasa itu. Tetapi, saat ini, Tianol Huanggu telah menemukan kesempatan yang tepat untuk mundur ribuan kaki jauhnya. Ketika Tianol Huanggu berhenti, dia masih dalam keadaan kaget dan berkeringat dingin. Pada saat itu, dia hampir mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang Kingsuan muncul di tangannya. Dia mendongak dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di samping Tianol Huanggu. Itu adalah Yopa Taixuan. Tianol Huanggu menoleh ke arah Yopa Taixuan dan berkata penuh terima kasih, "Saudara Yopa, terima kasih." Kalimat ini datang dari lubuk hati. Yopa Taixuan berkata dengan tenang, "Sekarang kita harus bekerja sama untuk membunuh pencuri itu bersama-sama."
Tianol Huanggu mengangguk, benar. Sebelumnya, kedua klan mereka merupakan musuh bebuyutan dan selalu bertempur, tetapi seperti yang dikatakan Yopa Taixuan, pada saat ini, mereka adalah komunitas yang memiliki kepentingan yang sama dan seharusnya bersatu serta mengarahkan senjata mereka keluar. Yopa Taixuan tiba-tiba berkata, tidak perlu melawannya sendirian, ayo kita maju bersama. Sambil berbicara, dia dan orang-orang kuat dari klan Taixuan di sampingnya bergegas menuju Sander Ye bersama-sama. Orang-orang kuat dari klan Huanggu juga bergegas menuju Sander Ye atas sinyal Tianol Huanggu. Tianol Huanggu mencibir, 1 lawan 1. Di era ini, punya lebih banyak orang adalah yang terpenting. Setelah mengatakan ini, dia merasa jauh lebih baik. Kalah dalam duel bukanlah hal yang memalukan, tetapi tidak mendapat bantuan adalah hal yang memalukan. Bersambung.